Bismillahirrahmanirrahim. Semua pintu dibuka dengan sempurna, Pak. Ya, supaya udaranya juga sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua memiliki hati yang bersih, karena semua yang kotor itu tidak nyaman. Pikiran kotor, perkataan kotor, telinga kotor, gigi kotor, apapun yang kotor dibuat tidak nyaman. Nah, salah satu di antara kunci membersihkan hati adalah husnudzon. Ada husnudzon, berbaik sangka, ada su'udzon, berburuk sangka. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Wahab LC. Itu ilmu penting sekali. Banyak di antara kita yang sholat tapi kurang paham ilmu sholat. Mudah-mudahan nanti berseri sebelum acara AA beliau memberikan materi tentang sholat ini dengan lengkap, sehingga kita bisa menjalankan, melaksanakan, mendirikan sholat dengan baik. Ada 3 tingkatan husnuzon. 1, husnuzon tertinggi, terpenting adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Sahih Bukhari, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku bersamanya ketika dia mengingat padaku. Jadi Allah bersama kita kalau kita sedang zikir, sama dengan ayat fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Yang kedua, husnuzon kepada orang yang beriman. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka ngorek-ngorek, menyelidiki, serba ingin tahu aib kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing, menceritakan keburukan orang lain di belakang, bergibah. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu engkau merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan yang ketiga adalah berprasangka baik kepada diri sendiri. Lanjut, apa kabar hadirin? Sudah berapa lama tidak jumpa ini? 1 bulan, 2 bulan? Ada orang tua santri kah? Mana orang tua santri? Coba. Di sini hampir 1000 nih santrinya. Berarti orang tuanya 2000, ya. Kecuali di pondok yatim. Ada tetangga, Cung, tetangga? Alhamdulillah tetangga banyak. Yang lain siapa ini? Kurang jelas begini. Ada yang baru pertama kali datang ke Eko Pesantren, Cung, yang the first time. Waduh, alhamdulillah. Bagaimana, nyaman tidak? Sebentar lagi ini mau kita buka sehingga nanti menjadi sangat lapang ke depan.
Masya Allah, tamannya sedang dibuat. Jadi sholat itu nanti bisa lihat bunga, jadi tidak khusyuk ya. Baik Bapak Ibu yang budiman, jadi yang membulak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mahal dalam hidup ini adalah tenang. Huwallazi anzalas sakinah, dialah Allah yang menurunkan sakinah. Nah, salah satu kunci hidup tenang adalah husnudzon kepada Allah. Karena Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat 13. Mau engkau zaharkan, wa asiru, mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau keraskan, Allah tahu isi hati kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Seperti sekarang ini Allah lagi menyaksikan kita, Allah mendengar apa yang terucap, Allah tahu apa yang ada di hati, semuanya diketahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan bagi orang yang berbaik sangka sesuai dengan prasangkanya. Jadi kalau prasangka kita baik, kebaikan itu ya Allah mah gampang bagi Allah melunasi hutang saya. Dilunasi, kapan lunasnya ya, mau lunas ya. Jadi nggak lunas. Kapan kamu nikah? Insya Allah pada waktu yang paling tepat menurut Allah. Sudah ada belum calonnya? Ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah tahu belum? Belum, tapi Allah yang ngatur. Yakin dan Allah tahu. Kamu kapan menikah? Wara-wara jodoh itu kehese. Itu aja yang terjadi. Hati-hati hadirin. Prasangka kita kepada Allah itu dijanjikan oleh Allah akan kembali kepada kita. Seperti apa contoh berprasangka baik kepada Allah? Sakit. Ketika sakit, gimana kamu sakit? Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Allah menakdirkan kamu sakit? Satu, supaya saya bisa berguguran dosa. Banyak dosa saya yang tidak tertebus, mudah-mudahan sakit ini bisa menggugurkan dosa. Dua, mudah-mudahan dengan sakit ini Allah memberikan pahala yang tidak terkejar oleh sholat saya, oleh tahajud, oleh saum, tapi pahala dari sakit ini akan tinggi. Dengan sakit saya bisa istirahat, seperti kemarin saya sakit, alhamdulillah bisa istirahat, nggak ada yang maksa ceramah, ceramah ya enggak, gara-gara sakit sesehatnya aja gitu. Biasanya mah 10 menit aja, iya ceramahnya 10 menit, kesananya 3 jam. Dengan sakit Allah memberikan kesempatan kita evaluasi diri. Oh, saya sakit lambung kemarin gara-gara salah makan obat, luka lambungnya, jadi sering gembung. Saya pikir kenapa saya begini, saya ingat dosa saya, kalau ketemu yang perutnya besar saya suka diadu, gitu. Perut rata tapi suka ngeganggu orang yang gendut, jadi oleh Allah dikasih aja sekarang ada gembung. Minta maaf kemarin saya sama yang ditongin itu. Punten ya, saya tidak akan ganggu perut itu lagi. Takut gembung hadirin. Ternyata mudah bagi Allah. Ujub punya perut 6 pack, kasih aja 1 pack atas atau sigman ya. Jadi ada hikmah evaluasi. Selama sakit kita bisa tahu orang-orang yang sayang ke kita lebih, yang merawat ya, ada yang merawat kehel, ada yang merawat tulus. Oh iya, sok dah ketrum. Ada, tapi
kemanehna deui maneh danian. Tapi ada yang nyuapinnya tulus. Asli hadirin, waktu sakit tuh cinta tuh nampak. Oh iya. Apalagi kalau misalkan lebih dari satu titik-titiknya ya. Apa? Anak hadirin. Itu akan nampak siapa yang paling cemas kita sakit, siapa yang paling gigih merawat, itu akan ketahuan. Dan merawat orang sakit mah kadar cinta. Ibu kalau anak sakit lebih hebat ngurusnya daripada bapak. Cek bapak mah ya sok diobati bu, ibu yang obatin, dikerok, diselimutin, dikompres. Ibu lebih sayang ke anak daripada ngaku. Ya saya mengaku. Nah pada waktu sakit mungkin Allah memperlihatkan sahabat-sahabat sejati kita, dan memperlihatkan pula siapa yang paling telaten ngurus kita. Dengan sakit Allah mendatangkan ilmu tambahan. Saya jadi tahu tuh Pak, ilmu tentang lambung sesudah sakit, karena diobati oleh profesor ahli lambung. Dijelaskan, oh lambung teh begini, kalau makan obat luka begini. Kenapa ada orang yang makan obat asam urat hilang sakitnya tapi langsung mati ya? Karena ternyata hasil diperiksa lambung yang jebol itu gara-gara obat asam urat yang sembarangan, menghilangkan sakit tapi ngejebolin lambung. Jebol, kalau tidak dioperasi 92% meninggal, kalau dioperasi 50% meninggal, kata dokter bedah yang suka ngoperasi tambah lambung. Itu teh penyebabnya pada umumnya sakit rematik, sakit asam urat beli jamu. Ieu mah paten ya jamu teh, sekali diminum hilang memang sakitnya, karena itu obat penghilang sakit yang sangat keras. Nah dengan begitu tahu, oh kemarin urat rada kaku karena kurang olahraga, makan obat anti sakit pelenung. Sekarang tahu, oh jadi sakit itu adalah salah satu cara Allah ngedidik kita untuk mengenal tubuh kita. Sakit itu doa kita seperti doa malaikat. Makanya kalau sakitnya jangan jelek doanya, doa yang bagus kepada banyak orang. Karena sakit itu doanya seperti doa malaikat, mustajab, luar biasa. Jadi jangan suudon kalau sakit-sakit juga bagi-bagi rezeki dengan dokter, perawat, pabrik obat. Sadar bahwa kalau sakit mah kita pasti bayar, ya kan? Masih ingat ilmu kebun binatang? Ke kebun binatang bayar 50.000, nggak ada yang mau masuk. Diturunin harganya 20.000, nggak ada yang mau masuk. Akhirnya digratiskan, masuklah ke kebun binatang. Nah, kunci aja pintunya oleh pengelola teh, singa aja dikeluarin satu. Wah, lalu umpatan teh mau keluar, kenapa dikunci? Boleh keluar asal bayar. Berapa? 500. Yo bayar. Begitulah. Sama sakit juga. Suruh sedekah mah berat. 10.000, 100.000 sedekah tuh berat. Kelepek sekali penyakit 5 juta keluar tuh. Kemarin saya di opname 5 hari, sehari 8 juta. Tapi udah dibayar oleh dokternya ya. Rawas tapi alim ya. Dokter teh baik, harusnya dokter teh semuanya gitu. Ya beliau yang meriksa, beliau yang ngobatin, beliau yang bayar. Tetep nggak mau lagi. Jangan pengen ya. Ini ada amputasi gratis, asik. Lanjutkan. Jadi husnuzon di balik sakit itu banyak karunia. Makanya jangan mengeluh sakit, karena mengeluh tidak ngobatin apa-apa. Orang yang ridho kepada takdir Allah
Faman radiya falahu ridho, Allah pun ridho kepada dia. Kalau kita tidak ridho kepada takdir, maka Allah pun murka. Pilihan kita ridho, supaya ridho adalah berbaik sangka. Tubuh ini milik Allah, sesuka Allah saja berbuat, dan Allah tidak pernah berbuat zolim kepada kita. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, dan sakit itu lebih sedikit daripada sehat. Coba sakit gigi, sabar atau syukur? Yang gini-gini aja susah jawabnya. Sakit gigi sabar atau syukur? Saya tahu saudara mikir apa. Nyebut sabar takut salah, ya kan? Nyebut syukur takut sakit, ya kan? Untuk yang sakit sabar, untuk yang tidak sakit syukur. Banyak yang sakitnya, banyak yang tidak sakitnya. Hah? Yang sakitnya cuma satu, yang tidak sakit gigi, lidah, lak-lakan, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Harusnya mah banyak syukurnya sakit gigi, benar? Sakit gigi, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Untung cuma satu, gitu. Usus buntu, sabar atau syukur? Untung yang buntunya aja. Coba sakit usus 12 jari, usus halus, usus besar, ini usus buntu, tetap nggak mau ya. Jadi kalau kita ditimpa sakit, sing ridho dan berbaik sangka. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah memberikan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Jadi kita ke dokter mah ikhtiar ya, amal soleh. Dokternya sama, obatnya sama, cara pengobatannya sama, sembuhnya pasti beda-beda. Sebab yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, bukan cara. Yang menyembuhkan adalah Allah. Gimana nih? Udah berobat ke sana sini, tenang aja. Baru saya dengar dari Kang Dudu yang suka mijit, itu ada orang yang jatuh lalu dia sampai tunadaksa tapi tidak mengeluh. Padahal ibunya sakit, bapaknya tidak ada, kakaknya hilang ingatan, adiknya tidak mampu, tapi dia tidak berkeluh kesah. Nah, inilah berbaik sangka kepada Allah. So, apalagi yang menimpa, kita coba baik sangka ke Allah. Cung, apa? Ini teh wajah banyak masalah. Ayo apa? Apa? Kehilangan apa? Nyawa atau apa? Kehilangan dompet. Ciri-ciri mau punya dompet baru, mau punya KTP baru. Nih Pak, ada kejadian di Mekah, dari Madinah ke Mekah, hilang koper satu, tapi si ibu ini enggak ada mengeluh sama sekali. Aduh, koper saya nggak ada nih. Oh dicari Bu, nggak ketemu, nggak apa-apalah. Mungkin Allah menginginkan supaya saya nggak banyak pikiran. Karena koper itu oleh-oleh. Udahlah, rezeki mah nggak akan ketukar. Jadi tetap tenang. Saya sekarang mah nggak capek mikirin belanja. Apa yang terjadi Pak? Kami para jamaah patungan beli koper yang sama, beli isi yang sama. Pada waktu dari Mekah mau ke Jeddah, mau pulang, ketemu koper si ibu teh. 2 sekarang itu. Ini kisah nyata. Si ibu mah senyum-senyum, tapi sama aja tuh, hilang senyum. Waktu ketemu juga tetap senyum. Allah mah gitu. Di PHK syukur, dan gak akan langsung mati gara-gara PHK. Cuma memindahkan pintu rezeki. Kenapa ya saya di PHK?
boleh jadi Allah tidak menghendaki saudara kerja di sana karena ibadah jadi rusak. Mungkin di tempat pekerjaan kurang barokah rezekinya, tidak begitu halal. Mungkin di tempat pekerjaan lingkungannya tidak baik, membuat akhlak ke bawah jelek. Atau mungkin Allah mau memberikan nikmatnya wirausaha, tapi saya jadi mantap, mantap teh makan tabungan. Tabungan saya habis, sekarang manset. Manset tuh makan aset. Motor dijual, HP dijual, jaket dijual. Jadi saya serba sederhana. Mungkin Allah menghendaki kita di reset, di nolin lagi rezekinya supaya tidak tersentuh oleh yang haram-haram dan subhat-subhat. Jadi diambilin tuh, yang motor dibeli dari uang haram habis, HP dibeli dari uang tidak halal habisin oleh Allah. Dan tetap dicukupi, dijauhkan dari ujub. Yang biasanya HP bagus gampang lihat yang porno-porno, sekarang HP jadul nggak kelihatan. Yang tadinya suka banyak uang beli barang-barang maksiat, barang-barang yang tidak ada manfaatnya, bahkan jadi ujub, dibikin oleh Allah, nggak sanggup beli, ketutup jalan untuk berbuat mewah-mewah. Benar? Dan tidak penting banyak uang, yang penting mah tiap perlu, bukan ada, cukup. Dan uang itu tidak harus kelihatan. Nanti pas mau beli ini tiba-tiba ada yang traktir, anak mau sekolah dapat beasiswa, pas ke dokter, dokternya yang bayarin. Coba mau naik motor nggak ada motor, ada temen lewat, saya mau ke pengajian, ikut saya. Siapa yang ngatur? Kalau bukan Allah. Udah ikut pengajian, hari ini saya ulang tahun, sok pangmayarkeun, gitu. Harusnya dia yang traktir. Hadirin, Allah yang ngatur. Tenang, berapa banyak yang di PHK asalnya kecewa, tapi sekarang dia bersyukur karena dia bisa mandiri, dapat rezeki yang halal, leluasa bekerjanya. Coba saya nanya, batal menikah baik atau buruk? Menjelang menikah batal baik atau buruk? Yang jawab anak kecil. Husnuzon, jauh lebih baik batal menikah sebelum ijab kabul daripada batal sesudah semalam, ya. Kenapa ya batal menikah? Karena bukan jodohnya. Tapi saya udah minta ke Allah. Ibu minta apa? Saya minta menantu yang soleh. Siapa tahu yang ngelamar itu tidak cocok dengan yang kriteria terbaik menurut Allah untuk anak ibu. Jadi batal nikah tuh boleh jadi karena doa ibu. Saya nggak ngedoain batal. Doanya apa? Minta menantu yang soleh. Nah, yang mau nikah ini nggak soleh, jadi dibatalin. Mengerti? Rada berat ini mah. Sieun batal betulan, hadirin. Bu, Pak, siapa tahu Allah akan memberi yang lebih baik. Benar? Berbaik sangkalah kepada Allah. Dihina baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Nabi aja yang mulia ada yang menghina, masa kita yang hina betulan tidak ada yang menghina? Yang jelek itu menghina atau bersikap hina, itu yang jelek. Nih punten, saya udah nyobain dihina rame-rame, dipuji rame-rame udah, dihina rame-rame, jadinya kembali ke Allah gara-gara dihina. Itulah sebabnya saya tidak ngambek. Tenang. Tidak ngambek sama media yang menghina. Dah terugi. Nih, sebelum dihina masjid ini nggak jadi. Sesudah dihina jadi masjid. Sebelum dihina sekolah di Eko nggak ada. Sesudah dihina daftarnya juga inden sekarang ke sini, kan?
Dulu waktu zaman dipuji-puji, Darut Tauhid mah sederhana. Orang datang tuh karena penasaran aja mau ketemu dengan Agim, pengen dipotret. Pas heboh, dirobek potretnya. Sekarang disambung lagi. Hese ayeuna dipotret jeung si Agim teh. Terusnya baheula disambung. Sok sambung deui. Makanya jangan pipiluan. Kenapa saya yang ditakdirkan punya jodoh, ibu yang uring-uringan? Kenapa? Ya karena nggak milih saya. Saya tahu alasannya, karena takut ditiru oleh suami, ya kan? Padahal suami ibu mah nggak usah diajarin juga udah ngerti, dan mungkin udah duluan, cuma ibu nggak tahu. Enggak lah, tenang ibu, takdir mah nggak ada yang ketuker. Aduh, bapak senyum. Apa nggak jelas pisan senyum apa itu pak? Mau berguru tapi kurang keberanian. Lanjutkan. Dihina tuh buat evaluasi diri. Dihina tuh untuk melepaskan Tuhan-Tuhan yang selama ini melekat di hati. Banyak kebaikan yang Allah berikan lewat penghinaan. Banyak orang yang jadi dekat dengan Allah karena kepahitan. Betul nggak Bu? Saya juga bukan pernah ya beberapa kali mendengar ibu-ibu jadi solehah gara-gara suaminya lincah. Ibu, saya tahajud sekarang tiap malam. Dulu mah nggak tahajud. Sesudah suaminya lincah lagi, baru ibu ngajerit, ya Allah, tolong. Jadi rajin ngaji. Yang dulu mah ratu WA, sekarang ratu Quran. Jadi jarang ngobrol sia-sia. Ibu harusnya berterima kasih sama suami yang lincah lagi, yang jadi jalan ibu jadi solehah. Ibu, oh ya pengajian teh kacau ya mah. Serius. Berapa banyak yang dianggap kepahitan tapi jadi kebaikan. Dalilnya Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu, berbaik sangkalah ke Allah. Ayo, apalagi cepetan ini. Husnuzon ke Allah apa coba yang dianggap pahit-pahit dalam hidup? Cepat, jangan bikin saya emosi. Ayo, apa Pak? Hutang. Ada yang punya hutang? Rasain ya, nyesek punya hutang teh. Makanya tobat. Kenapa ya saya menderita punya hutang? Hutang teh ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Saran saya sih kalau buat konsumtif mah jangan. Pengen baju bagus nyicil. Padahal baju bagus supaya dipuji orang. Padahal yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Ya, ini ada apa buat makan, alat masak canggih, beli nyicil 24 bulan. Mau masak apa? Paling nggak ubi lagi. Nyicilnya yang enak. Nah kalau itu penderitaan, gimana caranya supaya saya cepat lepas dari penderitaan? Ya dilunasin. Gimana ngelunasinnya? Ya dijual. Dijual nanti harganya murah. Nggak apa-apa. Lebih baik tidak ada barang, tidak nyicil, walaupun nggak untung uang, daripada nyicil menderita tiap bulan.
Halo? Jelas tidak nih? Sekarang bapak nyicil mobil, nyesek. 30 teh nyesek, leng. Mending kan nggak punya mobil, tapi tidak nyesek, betul? Ini serius Pak. Banyak orang yang maksa-maksain diri beli sesuatu, bela-belain nyicil demi gaya. Buat apa gaya kalau menderita? Teu gaya, henteu. Just the way you are. Tete gaya hadirin. Ayo, apa yang cobaan hidup yang membuat nyesek? Kita coba bahas untuk husnuzonnya. Allah ngegorowok gitu. Tenang. Jodoh. Ah, gini ibu-ibu nu teriakna. Mewakili ya Bu ya. Ibu sudah punya anak 7. Sekarang masalah jodoh buat siapa? Buat ibu, buat anak? Han? Oh, buat ibu. Kenapa ya Allah belum menakdirkan kasih jodoh? Jomblo itu bukan keinginan kita, itu keinginan Allah. Nggak ada orang menikah kecuali Allah yang menikahkan. Tapi saya wajahnya jelek, tongahina Allah. Tidak ada yang jelek ciptaan Allah. Ya hanya nggak cocok dengan keinginan, itu aja kan. Ayongna mencenet, iya ngan irung wungkul nu mencenet. Halo, Bu, Pak, apakah ada kaitan wajah dengan jodoh? Tidak. Atau kalau yang cakep aja nikah, kita siapa jodohnya? Hah? Gening model kita yang pas-pasan, pas dilihat mual, tetap ada jodohnya ya kan? Halo? Jangankan yang begini, yang lumpuh, ada jodohnya. Allah yang ngatur, bulat husnuzon, yang ngatur jodoh itu adalah Allah. Apakah jodoh berkaitan dengan usia? Jawab. Saya saksi nikah kemarin di Jakarta. Lelakinya usia 76, istrinya 66. Coba itu, meni sweet memory. Saya juga nggak habis pikir. Ya kumaha bobogohanan kasepuhan kian. Asli itu hadirin. Jodoh mah nggak ada kaitan dengan umur. Jadi jangan buruk sangka, aduh saya sudah menjelang 40 belum dapat jodoh. Pasti ini ada kebaikan di sini. Mungkin supaya lebih asik dengan Allah. Karena kalau udah punya suami dapat amanah, kalau punya anak dapat amanah. Ini mumpung belum bisa berbakti ke orang tua maksimal, bisa beramal ke orang lain tanpa harus minta izin suami, dan belum ada suaminya, benar? Bisa ngapalin Quran, tahajud bisa anteng, nggak ada yang ngeganggu. Banyak hikmahnya asal berbaik sangka. Tapi saya malu oleh teman-teman. Kenapa malu oleh teman? Nggak ada urusan. Kalau ditanya, kamu udah punya anak belum? Saya belum punya anak. Suami belum. Kamu belum nikah? Belum. Nggak malu? Apa yang harus malu? Saya kan milik Allah, terserah Allah. Belum tentu jadi kebaikan. Saya diberikan jodoh, berapa banyak yang nikah dan lebih sengsara daripada yang belum nikah. Benar? Nih sering yang konsultasi, yang cakep-cakep tuh belum tentu bahagia. Ada suami biasa-biasa, istrinya cantik sekali, tertekan. Saya disangka supir wae, cicing tenang. Supir teh baik, profesional. Suka dianggap yang ini suaminya kayak kecewa orang lain terhadap wajah saya teh. Ada lagi yang suaminya ganteng, enak waktu nikah, keren. Suami ganteng, stres, pacaran suami tinggi. Udahlah hadirin,
minta ke Allah ya. Kalau belum dapat jodoh, tetep we anteng ke Allah. Yang penting mah bukan dapat jodohnya, yang penting mah dekat dengan Allahnya. Dan bahagia mah bukan karena sudah ada jodoh, bahagia tuh karena dekat dengan Allah. Baik punya jodoh maupun tidak punya jodoh, asal dekat dengan Allah bahagia. Jelas hadirin? Jelas Bu? Ibu, anak ada yang belum menikah? Sudah semuanya? Nah, atau ibu masih mempermasalahkan jodoh? Buat siapa lagi? Buat ibu? Han? Incu. Oh, anak sudah punya jodoh semua, sekarang mikirin jodoh incu. Bagus ya, nggak ada habisnya ya ibu mah. Punya anak enak mikirin jodoh incu, bayangkan. Jarang kita mah lelaki memikirin jodoh incu, malah pengen sama incu orang di sebelah si bapak. Ada apa lagi yang mau didiskusikan tentang husnuzon? Bencana, oh, bencana seperti yang terjadi di Banten kemarin, pasti ada kebaikan bagi yang soleh. Meninggalnya itu syahid, itu kegulung air, tenggelam itu syahid, tertimpa bangunan itu syahid. Susah cari syahid, saudara coba, nggak usah ya, dijebur ke laut kalau belum waktunya meninggal, ditolong. Kan pernah lihat itu, ada yang mau tenggelam, tolong, nggak ada yang berani. Tiba-tiba seorang bapak-bapak kecebur, langsung tolong, selamat. Wah, semua tepuk tangan menyalamin. Sia tadi ngadorong orang itu. Jadi tidak niat nolong si bapaknya, anu dijongklok. Tapi karena memang takdirnya harus selamat, maka yang dijongklok ternyata yang jago berenang. Susah dapat syahid itu hadirin. Makanya husnuzon, yang meninggal dalam keadaan kebaikan, syahid. Bagaimana itu bangunannya hancur, siapa tahu Allah nanti akan memberikan bangunan yang lebih disyukuri. Mungkin yang ada sekarang kurang disyukuri, nanti Allah buatkan yang lebih disyukuri. Orang yang sudah nyobain hidup di tenda, dikasih rumah sederhana saja syukur. Orang yang tidak punya apa-apa, dikasih makan sedikit saja syukur. Tapi orang yang sudah dikasih banyak, dikasih sedikit aja kecewa. Coba anak yang biasa bekal ke sekolah 100.000, suatu saat dikasih bekal 10.000. Hah? 10.000? Cukup buat apa? Coba yang nggak pernah punya bekal, suatu saat dikasih 10.000. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Boleh jadi dengan berbagai bencana itu membuat kita hidup tersisa ini jadi ahli syukur. Yang biasanya enggak kita syukuri, rumah, keluarga, enggak disyukuri, kendaraan, tapi ketika diambil dulu oleh Allah, maka sekecil apapun karunia disyukuri. Benar? Nah, itulah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, silakan. Kita potong-potong ya ceramahnya, karena saya nggak boleh terlalu capek, kata dokter. Dok, tanya dulu. Silakan, tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menjawabnya begini, pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Dari seumur hidup ini seminggu aja gitu Allah berbuat zalim ke kita, pernah tidak? Jawab. Sehari saja? Sejam? Misalkan sejam ibu nggak diurus oleh Allah, jantung nggak didetakkan, nafas enggak. Semenit? Setiap saat kita ini dalam karunia Allah yang tiada bertepi.
Ini duduk begini tuh karunia tuh luar biasa. Telinga bisa mendengar, otak bisa berpikir, mata berkedip, mulut, nafas otomatis ya, jantung berdetak, belum lagi makanan diolah ke sini, darah. Oh, ini setiap saat diurus. Ada yang mau buang angin, miring-miring dikit, pas ada yang lucu, tes dia keluar. Itu teh karunia. Nah, ini kesempatan ketemu. Saya bisa lihat dari sini yang miring-miring langsung cerah, hadirin. Gimana itu? Susah ngeluarin kalau nggak ada pertolongan Allah, Pak. Benar? Nih, ngangguk begini tuh nikmat ini. Nggak gampang ini, Pak. Ngangguk ini, otot ini narik kendor, coba narik. Nggak bisa bangun lagi, repot. Nah, ketawa ini nikmat, berarti pendengaran normal dan real time masuk ke telinga. Aduh, lucu ya si A, kamu harus ketawa sekarang juga, diangkat. Itu susah loh Pak untuk ketawa. Itu paru-paru harus memompakkan udara, pita suara harus mengecil dan dicocokkan. Kalau nggak cocok, kan jadi jelek, hadirin. Ini ngangguk-ngangguk. Coba kalau telat aja mendengarnya sekarang, ketawanya nanti pas diangkot. Atau nggak bisa berhenti. Capek. Kenapa berhenti? Ini setiap saat nikmat. Jadi kalau hidup bisa syukur aja, oh udah nikmat. Ya, pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Mana. Ya, silakan. Halo A. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A nyari ini di Payuneut. Iya Bu. Iya A. Alhamdulillah senang sekali melihat A sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Maaf ya A, saya tidak nengok karena nggak tahu A dirawat di mana. Memang dirahasiakan. Nengok juga jadi masalah nanti. Iya betul A. Cukup mendoakan, alhamdulillah A udah sehat. Alhamdulillah. A sekarang naik daun lagi ya? Daun apa Bu? Di ELC, subhanallah, terus tampil A menyejukkan hati. Terus di TV One sering banget A tampil sekarang teh. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa menyatukan pendapat umat yang berbeda ya A ya. Ya. Seperti A meniterngiang-ngiang saya teh eta bencana akhlak. Tolong dijelaskan secara spesifik. Dan tadi asa udah terwakili saya TA si ibu tadi anu jodoh incuna Ari Abimah jodoh anak. AA boleh kalau mau ada putra ya. Aduh ya Allah ya Allah. Aduh, antara rekam kia hadirin. Buat saya atau buat anak? Bukan, atau AA masih kurang. Aduh, siapa yang nyebut kurang? Ibu sendiri yang nawarin. Bukan. Tapi telangkung AA kalau mau nambah gitu. Tapi sempat sebel, emang saya ngaku sempat sebel sama AA. Ya. Tapi nggak dirobek, foto saya dengan AA sekeluarga tidak saya robek, ya, karena saya tahu orang-orang yang menghina AA tidak tahu siapa AA sebenarnya. Saya pajang di rumah AA. Di rumah apa? Di rumah saya. Oh ya, bagus. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya yaitu tadi satu pengen diterangkan mengenai bencana akhlak itu tadi nih asa resep gitu dengernya. Terus yang kedua, bagaimana sih cara berdoa kepada Allah untuk menantu ideal buat putri saya, baru lulus sarjana. Alhamdulillah. Barangkali ya mah barangkali pingin atau pengen punya besan yang soleh.
pengen punya menantu yang soleh seperti Agazi gitu kan boleh, A. Gaji udah punya istri. Agaza. Doakan ya, A, doakan biar memantaskan diri gitu. Aduh. Ya udah gitu aja, Ya, isi ya, Bu, terlalu sudah. lama Ya, nanti sudah. AA stres. Sudah mulai ini juga stres, Bu. Asam lambung saya bisa meningkat ini. AA tuh sing damangnya aja. Dan mohon asa ibu tong sering teh nyarios mah. Mohon ke atas. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa membayangkan keadaan suaminya, Pak. Baik, Ibu, satu bencana akhlak. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi beliau berjuang itu supaya akhlak manusia sempurna. Nah, sempurnanya akhlak itu karena tauhidnya kepada Allah bersih dan kepada makhluk rahmatan lil alamin. Nah, kalau orang bencana akhlak berarti diawali dengan tauhidnya ke Allah, imannya rusak. Ini yang bikin rusak kemana-mana, dan ke makhluk teh nggak sayang, baliknya malah jadi zolim. Jadi bencana akhlak itu adalah imannya buruk, kelakuannya zolim. Dan semua masalah itu diawali dengan kezoliman. Semua kehancuran diawali dengan ketidakadilan. Tentang menantu, ibu ya jadi susah gini ngejawabnya. Masalah jodoh mah masalah Allah, Bu. Yang penting mah ibu sing soleha, anak ajak soleha, nanti oleh Allah dipilihkan yang paling pas gitu. Dan nggak bisa maksa-maksa. Gazi itu istrinya dari Jerman, Bu. Anaknya lahir di sini, santri juga banyak di sini, tapi karena jodohnya di Jerman berangkat ke sana, sekolah ngado nikah. Oh, nikah mah wih mereka dia. Begitu, ada yang lama kenalan gak jadi. Jodoh tuh wamin ayatihi. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Ar-Rum ayat 21 itu perjodohan. Ada yang kenal lama tapi dia nggak jodoh, nggak jadi. Ada yang baru ketemu sebentar jadi. Ustadz Yusuf sama Ica, eta nggak banyak jeletet jadi. Ada yang jadi dulu terus pisah, terus jadi lagi. Ada yang begitu. Apa? Jadi satu sama. Dulu yang ini istri pertama, ini istri kedua, tapi oleh Allah diatur. Jadi sekarang giliran, ya nggak kebayang tuh oleh saya. Tapi ya begitulah takdir itu. Jelas, Bu? Sebetulnya saya belum begitu jelas ya, tapi sudah jelas ya, sudahlah nggak apa-apa. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nggak? Sok atuh nanya yang agak panjang, kalau bisa lengkap dengan jawabannya supaya lebih ringan bagi saya. Ayo, pertanyaan silakan. Pak, silakan. Ini ada tamu dari jamaah Majelis Taklim Al-Islah dari Desa Cigandu, Kecamatan Dauan, Majalengka. Mana? Nah, ibu-ibu dia tertulis. Pimpinan ibu-ibu, bapak siapa pemimpinnya? Ya sudahlah, nggak apa-apa, Pak. Jamaah Cianjur, Tanggeng, Kabupaten Cianjur, mana? Ada? Kita daftar tapi nggak ngacung, tawadu, cari berbaik sangka. Oh, kalau udah, saya mau membahas yang kedua, berbaik sangka kepada manusia. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ingin bertanya bagaimana kita supaya kita itu husnuzon terhadap orang yang zolim. Karena juga kadang kita kan tetap kita waspada. Jadi kewaspadaan kita itu kadang bilang sama orang, lu seuzon gitu kan, Pak. Jadi makanya karena kita waspada, saya juga pernah mendengarkan kalau bahwasanya itu kita juga harus waspada karena juga dalam Islam diajarkan waspada. Cuma orang lain juga mengartikan dalam arti itu seuzon gitu. Baik. Ini bab yang kedua, yaitu husnuzon kepada orang yang beriman. Jadi bolehnya baik sangka itu kepada orang yang kenal Allah, takut ke Allah. Kepada orang yang zolim bukan harus husnuzon, harus waspada. Orang yang kasudon ya terserah. Misalkan ada musim garong, malam-malam ada yang nyokel jendela, husnuzon. Itu teh jendela, pintu yang ini udah jelas garong. Atau ada yang megang-megang dompet kita, mau ngitungin uang saya ya, maling eta teh hadirin. Jadi kita harus berbaik sangka kepada orang yang beriman dan jangan sampai membuat orang berburuk sangka ke kita. Suatu saat Rasulullah SAW bersama istrinya keluar dari masjid, lalu ketemu dengan sahabat, dijelaskan ini istri saya. Oh ya Rasul, bagaimana mungkin kami berburuk sangka? Kurang lebih begitu. Ya setan kan pasti nipu. Jadi jangan berburuk sangka dan jangan membuat orang berburuk sangka. Caranya gimana? Kalau ke orang yang beriman, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Bu, ibu, bu, kalau curiga sama suami jadi bahagia, jadi gelisah. Bu, bolehkah istri membuka-buka HP suami? Sing jelas jawabannya, bolehkah seorang istri membuka-buka HP suami? Dalilnya apa? Nggak ada dalil katanya mah. Apa bu? Yang penasaran? Coba ibu baca surat Al-Hujurat ayat 12. Larangannya satu, dilarang berburuk sangka kepada yang beriman. Yang kedua, dilarang tajasus, mengorek-ngorek, menyelidiki, dilarang eta teh bu. Jadi gimana atuh dengerin. Kalau ibu curiga sama suami, ibu pasti gelisah. Daripada ngebuka-buka HP suami, jangan. Kenapa? Karena ibu tidak tahu passwordnya. Kalaupun tahu tetap tidak boleh. Satu-satunya yang boleh membuka HP suami adalah kalau disuruh oleh suami. Mana orang suami saya nyuruh. Justru yang bahaya itu suami dikasih antimo oleh ibu. Ketika pulas ibu mengendap-endap, jangan. Ini tidak menyelesaikan masalah. Coba yang pernah ngebuka HP suami, hati jadi tenang atau jadi galau? Jawab sejujurnya. Urusan jadi beres atau nambah? Tuh. Eta suami yang sudah dibongkar HP-nya jadi sayang atau jadi marah? Hai, berarti nggak beres ya. Mau tahu rahasianya kalau cemburu sama suami bu? Mau tahu atau tidak? Jawab atuh ya, jangan bikin saya jengkel nih. Saya perwakilan para suami. Jadi gini bu, kalau suami ibu curiga sama suami, kalau sudah gelisah itu ciri-ciri ada yang salah. Cepat harus kembalikan ke Allah. Aduh, suami kenapa nih jam segini belum pulang? Jangan-jangan doan sama sekretaris. Oh iya yo, kemarin waso ngoprot. Salah.
langsung husnuzon. Allah maha tahu segalanya, maha melindungi. Mungkin suami saya macet, tapi di telepon gak ngangkat-ngangkat. Mungkin sedang fokus, HP-nya sedang disimpan di tas. Cari 1001 alasan. Ini udah dibaca, udah contreng 2 biru, atasnya online. Mungkin hang, rusak HP nak. Pokoknya cari 1001 alasan berbaik sangka, niscaya tenang. Udah itu ambil wudhu, sholat. Ini senjatanya. Wasta'inu bisabri wassalat. Sholat. Ya Allah, titip suami saya nggak mau suudon. Ini takdirnya suami saya tidak tahu di mana, tapi Engkau maha tahu. Titip ya Allah, jaga suami saya. Pakai bahasa Indonesia aja, kalau nggak ngerti bahasa Arabnya. Tolong ya Allah, jangan sampai kotor hati saya. Allah lihat tidak ibu husnuzon? Allah lihat tidak ibu wudhu, ibu sholat, ibu doa? Dilihat tidak oleh Allah? Kira-kira Allah suka tidak? Disia-siakan tidak? Diijabah bu. Cirinya mah tenang nanti. Ibu kalau udah tenang berarti jalannya bener. Suami tadinya diskotik, dibalikkan hatinya oleh Allah, terus ke masjid, nah jadi itikaf tidak sesuai rencana. Berapa sekarang yang hadir ke sini boleh jadi doa istrinya. Tadinya mau berkuda kalah ke dia. Tadinya mau jajan di tahu tauhid kalah plus ke dia. Mau ke tahu tauhid jadi ke daru tauhid. Ayo ngacung yang nggak sengaja ke sini. Boleh jadi oleh Allah diberikan hidayah. Ini ibu-ibu pengajian teh boleh jadi doa suami. Ya Allah, istri saya teh pengajian teh kayak makan obat, sehari 3 kali, tapi perubahan yang sangat nyata hanya pada seragamnya. Kelakuannya terubah, peningkatan yang signifikan hanya dalam cicilan. Ai iman anger, tolong ya Allah, tolong. Saya nggak bisa nasehatin istri, istri saya tahu modal saya. Tolong. Boleh jadi ada suami yang tadi malam ngajerit, kesini sekarang istrinya. Oh, ke suami teh harus husnuzon. Jangan-jangan ibu kesini doa suami. Makanya husnuzon kalau kepada orang beriman. Ya, ayo ada pertanyaan silakan tentang husnuzon. Enak pisan disuruh nanya, enggak hadirin. Ya Pak, mungkin suatu saat saya ada di Trans TV jam 6 sampai jam setengah 7 streaming setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari jam 6 sampai setengah 7. Yang ada mama dedenya bukan Trans TV teh? Mama siapa? Hah? Saya jarang nonton TV. Oh, Maulana yang jamaah itu. Ada yang meninggal kemarin? Oh, Ajimi itu beda lagi ya. Maaf hadirin. Beda ya. Sedang dimatangkan. Sebetulnya saya rada tidak mau kalau kontrak di TV, karena kalau sudah kontrak lama tuh nggak bisa apa-apa Pak, kekunci oleh kontrak. Enaknya mah gini weh, tapi kalau untuk kemaslahatan umat ya mudah-mudahan nanti bisa berseri pelajarannya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa diketemukan sama saya pertama kali kesini ya. Alhamdulillah indah. Pertama kali kesini apa yang terpikir dan terasa di sini?
segera banyak pemandangannya gitu. Apa? Seger, banyak pemandangan, Iya. seger mah banyak udara, Pak. Banyak hijau-hijau ya. Jemaahnya lucu-lucu lah. Lucu-lucu. Ya pertanyaannya gitu luar biasa. Silakan. Ya gini, saya pernah datang ke seorang kiai yang pingin ada sebuah keinginan ya, dikasih sebuah aurad wiridan. Katakanlah pertanyaannya, Pak Kiai saya ingin nikah katanya. Ini amalkan katanya. Ya wakil yang banyak, minimal 1000. Setelah saya amalkan seminggu, yang terasa itu malah pingin mobil gitu. Ya Masya Allah, kok jadi pingin mobil ya? Nah, tapi menikah pun pingin, tapi mobil jadi nambah keinginannya jadi pingin mobil karena yang jarah ke kiai itu pakai mobil mewah-mewah. Jadi saya kelihat mobil, saya datang lagi Pak Kiai, setelah amalin ini datang ke rumah Pak Kiai, keinginan saya nambah lagi jadi pingin mobil. Aduh, amalin ini tambah lagi, saya tambah lagi, setelah ditambah lagi berjalan 40 hari malah pingin umroh, nambah lagi. Ya Allah, nikahnya belum, mobil belum, malah pingin jadi umroh. Pak Kiai saya pingin umroh, yang kemarin nikah belum, mobil belum, jadi sekarang pingin umroh. Ya tambah amalan lagi, saya tambah amalan lagi, setelah itu saya amalin umrohnya belum. Jadi saya bingung, sekarang yang 3 itu belum terjadi ya, bagaimana menyikapi hal tersebut. Terus jadi Lucu gitu. pisan. Sekarang pengen apa Jadi- kalian sama Kiai? Jadi 3-3-nya pingin kayaknya. Jadi, nah yang pertanyaannya paling difokuskan doa, apakah harus satu dulu atau gimana gitu. Tapi 3-3 juga dalam hati ini ada gitu. Terima kasih. Tunggu dulu. Boleh saya nanya ya? Tidak bermaksud mempermalukan, tapi mudah-mudahan ini jadi masukan bagi yang lain. Sholatnya TBM tidak tepat waktu berjamaah di masjid. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Nah itu teh fondasinya teh sholat. Oh, gitu. Semua urusan itu diawali dengan sholat. Kalau ingin memperbaiki satu urusan, perbaiki sholatnya. Kuncinya TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Kalau makan telat jadi masalah tidak, Dek? Masalah. Tidur telat jadi masalah, Ya. ke sekolah telat jadi masalah, Tuh. bayar utang telat jadi masalah, makan obat telat jadi masalah, apalagi sholat yang telat. Aduh. Betul Kiai. Jelas? Jelas. Nah, berjamaah, kenapa? 27 kali lipat derajatnya. Kalau orang sholat sendiri terus mah, itu mah tidak tertarik ke Allah. Kalau sholatnya telat terus, itu juga tidak tertarik ke Allah. Di masjid tidak? Ya, di masjid. Masjid. Alhamdulillah pada masjid. Ya, ciri lelaki Islam itu sholat Jumat. Ciri lelaki beriman, sholat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah, itu sholatnya di rumah terus. Ada soleh atau solehah? Nah, bisa dilihat. Di rumah pakai mukena enggak? Nah, kalau di rumah boleh pakai mukena. 2, maaf ya Dek, nggak apa-apa nih atanya. Boleh. Kalau keberatan jangan dijawab. Baca Quran sehari berapa banyak? Paling 80 ayat. 80 ayat. Baca WA berapa banyak? Wah, sering. Sering ya. Nah ini harus diperbaiki. Kalau serius ingin ditolong Allah, Al-Quran itu kalamullah. Satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 1 juz satu hari. 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar itu 20 halaman. Satu halaman itu 3 menit. Kalau dilama-lamain jadi 1 jam dari 24 jam sehari. Baca WA aja orang bisa 45 jam sehari itu. Tapi itu kenapa kalau WA atau Facebookan saya bisa anteng, tapi pas Quran itu langsung asal tunuh gitu lah. Itu dia.
Ya udah tuh tong loba kahayang kayak gitu mah. Jadi ini saya dapat surat dari anak, dikasih Quran. Ada yang bisa ambilkan Quran di mihrab ini? Punten. Saya dibawakan Quran. Nah, punten Pak Abar. Masya Allah. Makasih. Mohon Pak Abar. Ini saya sesudah diberi Quran ini oleh anak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Saya kalau di Bandung dipanggil Bapak, di Jakarta dipanggil Abah ya. Semoga Al-Quran ini menemani hari-hari Bapak, jadi penyejuk hati dan penerang jiwa Bapak, jadi sahabat Bapak di dunia dan jadi syafaat di akhirat kelak. Kenang-kenangan dari anak-anak Bapak yang sangat bersyukur dititipi ayah yang baik dan sangat bertanggung jawab untuk dunia dan akhirat anak-anaknya, dan sangat berterima kasih. We love you Bapak Abdullah Gimnastiar. Semangat tilawah kholas setiap hari, semangat hafalan dan murojaahnya. Semoga kita menjadi keluarga pecinta Al-Quran. With love 8G and 3D plus menantu and cucu. 8G itu Gaida, Gaji, Gina, kan semuanya pakai G. Nah yang di Jakarta ini ada 4 anak, Bandung 7, di Jakarta pakai D semua. Diktia, Dikta, Ditra. Kalau di Bandung Gaji, Gaida, G, nah dicampurin jadi 11 ya. Kok 8 plus 3? Karena yang bungsu di Jakarta ada G-nya, ada D-nya, maklum ya. Nah ini sesudah diberi ini oleh anak, sekuat tenaga minimal 1 juz sehari, jauh lebih beres urusan. Kalau Quran dibaca di sini ada ayat-ayat doa yang lengkap, benar? Istighfar berapa kali sehari? Pada sholat. Pada sholat 3. Punya dosa enggak? Banyak Kak. Banyak atau banyak sekali? Luar biasa banyak. Luar biasa banyaknya. Nah, Rasulullah SAW tidak punya dosa. 100 kali istighfarnya itu tidak punya dosa. Kalau yang luar biasa banyaknya kira-kira pantasnya berapa kali? Tiap waktu kan. Gitu atuh ya. Jadi jangan wiridnya aja. Kita wirid Asmaul Husna, Allah tahu ya teh cuman aya kahayang. Biasanya yang banyak wirid itu para pecinta dunia kalau tidak diperbaiki fondasinya. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid, baca Quran minimal 1 juz sehari, istighfar atau minimal 1000, 2000, 10.000 sehari. Suka sholawat tidak? Osok sakapung. Osok sakapung. Itu bukan osok, sakapung. Nah sholawat ini sekali kita bersolawat 10 kali Allah mendoakan khusus untuk kita dari Allah loh. Kita sekali 10 dapat. Makanya banyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa pakai Sayyidina, bisa tidak ya. Seperti udah daripada ngobrol mas sholawat we. Dan yang terakhir ada apa nih? Nyamuk ya? Semut? Turun cep. Nggak boleh dimatiin. Jangan suka di jangan, itu kaki ya, kurang enak masuk ke sana. Nah yang terakhir sodako. Saya kalau ada orang yang punya keinginan ya inilah amalannya. Jarang disuruh wirid sesuatu karena suka nafsu biasanya. Tapi kalau perbaiki sholat memang ingin dekat dengan Allah. Ada orang yang doa tuh minta lunas utang. Kalau saya mah nggak mau, doa itu supaya dekat dengan Allah. Nanti salah satu doanya adalah lunas utang. Kalau orang tahajud supaya utang lunas, utang dilunasin dia juga akan tahajud lagi.
Makanya perbaiki fondasinya supaya dicintai Allah. Ayo sedekah ya, ngasih makan orang miskin, beli beras yang 5 kiloan 60.000, nanti kasih ke yang miskin, ngasih makan, lihat aja dan gak usah ngomong. Ayo saya doakan cuma nang jodoh, gak usah ngomong, Allah udah tahu ade pengen jodoh ya. Coba ganti amalannya, bukan diganti, lengkapi amalannya. Terakhir, ayo penelpon terakhir, ada penanya terakhir Bu? Silakan sambil berwakaf, bersedekah, bertugas ya. Ya. Yang terakhir, husnuzon kepada diri. Jadi jangan suka berburuk sangka ke diri itu. Insya Allah Allah memampukan kita ya. Jangan ada saya emang nggak mampu, saya emang nggak bisa. Nggak boleh. Itu membuat kita berpikir negatif ke diri kita. Insya Allah dengan izin Allah saya mampu. Insya Allah dengan izin Allah saya sehat. Insya Allah dengan izin Allah saya bisa. Begitulah. Jadi jangan abdi mah teu tiasa, abdi mah leuleus, abdi mah panyakitan, abdi mah bodoh. Itu suudzon ya. Baik, pertanyaan silahkan. Assalamualaikum saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk tetap berhusnuzon sama Allah ketika kita merasa doa-doa kita belum diijabah sama Allah, dan apakah dosa ketika kita berputus asa kita menanyakan Allah tuh di mana, kok nggak ngeliat saya, kok nggak merasa nggak sayang sama saya, doa-doanya kenapa belum dikabul gitu Gitu aja Tunggu dulu. Ini sedih pisan. Minta apa tuh ke Allah teh? Jadi Allah teh selama ini nggak begitu peduli gitu. Kadang kalau sedang berputus asa ketika sholat tahajud, sudah puasa, sudah sholat hajat, istikharah, kok kenapa Allah belum mengijabah doa seperti yang kita inginkan gitu Walaupun saya juga merasa sudah banyak karunia yang Allah berikan gitu, tapi kadang sebagai manusia masih tetap ingin persis seperti yang kita inginkan gitu yang diberikan oleh Allah itu. Nah, jadi sudah tahajud. Udah Pucuk nggak tahajudnya? Kadang-kadang enggak. Saya udah masuk itu, saya sudah tahajud. Pertanyaannya sederhana, khusyuk enggak? Atuh ari husuk tanya Ya atuh perbaiki. Nah kita mah ingatnya bukan pengen khusyuknya, pengen terkabul keinginan aja. Ya betul. Betul tidak? Betul Nah, jadi saya jadi ngambek ya. Tapi saya sudah saum, saum teh saum mulut wungkul, hati saum tidak. Jawab. Ya. Ayo ngobrol, saum tidak? Tahu. Jadi kita teh suka GR seakan sudah berbuat, padahal kalau dihitung belum tentu diterima itu amalan kita teh, ya kan? Nah, Bu, yang kita inginkan teh belum tentu terbaik oleh Allah tuh. Ibu teh pengen apa sih menikah sedih-sedih gituan? Rahasia Bikin wedoan ya ayam murang kali. Iya. Allah udah tahu apa yang ibu inginkan ya. Gini nih ya, dengerin ini. Ada orang yang punya hutang, misalkan sholat, tahajud, saum, tetapnya nggak lunas-lunas. Kenapa oleh Allah nggak dilunasi? Karena memang dia tidak ingin dekat dengan Allah, inginnya keinginan dia aja. Harusnya tahajud teh ingin dekat dengan Allah, saum teh ingin disayang Allah, ngaji itu supaya diridhoi Allah, baru doa. Iya mah ngotot teh keinginan aja, sampai lupa apa yang sudah Allah berikan. Kita ditakdirkan Islam nggak disyukuri, ibu bisa pakai jilbab nggak disyukuri, bisa sehat, bisa makan, punya anak, banyak karunia, enggak tuh nggak disyukuri, kalah nagih we ka Allah teh.
Padahal jaminan Allah diberikan kalau ahli syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Boleh punya keinginan harus, tapi jangan sampai menghilangkan syukur atas nikmat yang ada. Jadi jangan sampai gara-gara kita ingin ini yang belum ada, yang ada dilupakan. Padahal ingin itu harus membuat syukur. Syukurlah yang mendatangkan tambahan karunia. Capek-capek mikirin yang belum ada, mending nyukurin yang ada. Bangun tidur masih bisa bentak, alhamdulillah. Suara ayam, alhamdulillah. Telinga masih normal. Peledak idut akan kentut, hidung masih normal, ya kan? Serius, ke toilet ada kamar mandi, ada pintunya, alhamdulillah ada pintunya. Coba nggak ada pintunya, nelangsa, ada airnya, ada lubangnya, kan? Oh, banyak nikmat yang deg-deg badan, alhamdulillah badan masih komplit, masih napas, bisa keluar lagi. Ada yang nggak bisa napas, nggak bisa keluar, betul? Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Jangan sampai kufur nikmat gara-gara keinginan, suudzon ke Allah, nanti dimatiin betulan, habis kita ini. Jelas tidak nih? Bu, tong sok ngotot karena kahoyong, ngototlah ingin disayang Allah, beres. Nanti dipilihkan yang terbaik. Jangan ngotot dengan keinginan kita saja, tapi ngototlah menginginkan apa yang Allah sukai. Nanti Allah ngasih yang terbaik bagi kita. Saya mah nggak begitu penting dah keinginan saya terkabul atau tidak kalau dengan dunia ini mah. Yang penting mah Allah sayang aja sama saya, udah cukup, udah segala-galanya. Baik dikumahakeun wae mangga wae kumaha Allah, udah pasti baik Allah mah. Ibu, cicing wae. Lagi mikir apa? Ayo, kayaknya nggak nerima omongan saya sih, Bu. Sok mikrofon, ayo mau bicara apa? Ya udah tuh, daripada kita bertengkar. Assalamualaikum, bisa lanjut? Oh, berseri. Ya silakan. Barusan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan sudah sampaikan, barangkali nyambung bagaimana kiatnya atau caranya bila kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kapan tadi atos? Detailnya Perbaiki wasta'inu bisabri wassalat, sing sabar dan salat. Itu yang gerbang pertamanya. Selanjutnya sing dekat dengan Quran. Setiap buka WA teh banyakan mana ibu buka WA, buka Quran. Itu yang ketiga, tobat. Kapan air mata tobat keluar? Kalau mata menangisi masalah, itu mah nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi mata menangisi dosa, pengundang masalah. Tanya, kapan saya nangis terseduh-seduh ingat dosa? Bukan ingat keinginan. Terus ke Rasulullah, ingat tidak yang jadi jalan kita bisa seperti ini. Banyaklah sholawat sambil belajar, sambil meniru perilaku Rasul, dan banyak menolong orang. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Gak usah banyak keinginan lah hirup mah, ingin taat we ke Allah, nanti beres sendiri kok. Allah udah tahu apa yang terbaik bagi kita, gak usah rewel. Dari dulu juga oleh Allah diurus kita ini, benar? Kalau model-model kita ini, kalau Allah marah mah udah disambar petir. Apa coba kita ini sholat ngelantur, amal gak ikhlas, maksiat melimpah ruah. Apa coba amalan kita? Jawab, apa amalan kita? Gak ada. Dosa yang ada tuh, benar? Untung masih diurus oleh Allah. Benar Bu? Saya mah ke Allah mah
Cuma Allah weh yang paling penting mah kita melakukan yang terbaik. Gitu. Satu lagi, ciri-ciri manakala makhluknya disayang oleh Allah. Manuknya. Makhluknya disayang oleh Halik. Terima kasih. Ciri-ciri disayang Allah, ya sayang lah. Ibu sayang ke anak, coba. 1/100 dari sifat rahmat Allah dibagikan ke seluruh makhluk. Ibu sayang ke anak, habis-habisan tuh Bu ngebela anak, bener tidak Bu? Udah nggak ada hitung-hitungan tuh. Sugan air susu ibu, mana geus beak 2 botol ya, catet. Nggak ada. Anak sakit, ibu mah mau bertaruh nyawa tuh, nuker nyawa, yang penting anak panjang umur. Anak nggak punya baju, ibu mah baju dia yang diguntingin supaya jadi baju anak. Dilindungi, dijaga, diberikan yang terbaik, gitu Bu. Kalau kita disayang Allah, apalagi Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Nggak usah ribet. Sayang ke anak aja udah dibela habis-habisan, itu manusia. Apalagi Allah kalau sayang ke kita. Ciri yang paling khas mah tenang. Ciri yang paling khas orang disayang Allah tuh nggak bisa lupa ke Allah. Kalau orang nggak bisa lupa ke Allah pasti tenang. Khauf dan rojanya ke Allah, takutnya ke Allah, harapnya ke Allah. Kalau orang nggak ingat ke Allah pasti harap dan takutnya ke makhluk. Ibu jangan bangga loh Bu kalau suami takut ke ibu. Kalau suami takut ke istri berarti dia baiknya cuma di depan istri, di belakang istri merdeka. Tapi kalau suami takut ke Allah, dia di depan siapapun baik. Jelas? Suami sudah dengar belum ceramah tentang suami yang baik ke istri? Mau dengar enggak? Mau. Jadi suami itu nggak pernah marah sama istrinya. Ditanya kenapa? Kok bapak nggak pernah marah sama istri? Kan saya sudah lihat istri saya. Gimana waktu istri saya dicakar kucing? Istri saya nggak marah, senyum. Ke kucing tuh. Satu. Cuman ngomong gitu. Tiba-tiba beberapa hari lagi, lagi nggak marah istri saya tuh. Senyum aja. Terus 2. Suatu saat digigit ininya, nggak marah, senyum aja. 3. Sini Pus makan, kasih makan aja kucing tuh. Pas udah mati kucing tuh. Suami lihat ini, ibu, kenapa jadi wanita zolim banget? Kucing gitu aja diracun. Istrinya teh nggak marah, senyum aja. 1. Takut ya. Ibu nggak usah dipraktekkan buat. 1 kan langsung suami jinak hadirin. Dia bisa membayangkan nasibnya seperti kucing. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita persiapan sholat duhur dulu ya. Habis duhur nanti kita munajat sama-sama. Mudah-mudahan doanya diijabah. Insya Allah sebentar lagi kita sholat. Kita bisa berwudu dan bisa menunggu saat adzan duhur. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua murid. Ingat 3 baik sangka ini. 1 kepada Allah, 2 kepada orang yang beriman, dan yang ketiga berprasangka baiklah kepada diri. Semoga ini menjadi kebaikan bagi dunia akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.